Mayoritas orang yang memakai AI selalu salah. Ya jelas lah gimana caranya bisa bener kalau misalkan setiap harinya selalu ada perkembangan AI yang harus kita pelajarin. Kemarin baru ngomongin terhadap Claude, terus sekarang ada ChatGPT 5.5, belum kita ngomongin SAI, Gemini, dan lain-lainnya. Dan gue tahu kayak ngomongin sekian banyak AI tools kayak bikin kalian tuh overwhelming. Ini video tuh khusus buat kalian yang pengennya simpelnya aja. Kayak jujur aja bro, gue pengen tahu ChatGPT aja gitu loh. Gak usah ngomongin AI A, B, C, D, F, G. Beneran bisa gak sih gue memakai ChatGPT untuk membuat kerjaan gue itu lebih efektif lagi? Jawabannya bisa. Dan ini adalah video buat kalian yang pengen pokoknya udah ChatGPT aja bro. So pertama buat kalian yang masih berasa kok AI bego ya segala macam ya. Kan kemarin udah diomongin, kok sekarang lupa. Banyak dari kalian masih kagak tahu sebenarnya itu bisa disetting guys. Di sini ada namanya tuh personalization sebelah kiri ini. Kalian klik aja. Nah di bawah ini terserah kalian mau apa. Tapi kalau misalnya gue pribadi sendiri, karena gue pengen AI itu selalu coba jadi peran antagonisnya gue buat gue bisa mikir lebih panjang lagi, dan itu melebar tuh. Kalian harus menggunakan AI untuk challenge kalian punya thinking, bukan buat untuk mikir buat kalian. Nah jadi gue emang udah ada custom instruction ya, dimana gue kasih tahu dia tuh ada expert gitu kan, yang double check everything, dia harus skeptis dan do research gitu. Nah buat kalian di sini pengen berasa kok AI kok jawabnya cepat, kan bisa juga turn off yang ini nih, fast answer. Tapi karena gue pribadi sendiri juga menggunakan ChatGPT untuk beberapa hal yang receh, makanya gue juga turn on. Nah di bawahnya sini, buat kalian yang masih berasa kok ChatGPT nggak bisa ingat gue udah ngomongin A, B, C, D, F, G, nih pasti nih kalian turn on ini nih. Reference save memories, reference chat history. Mungkin ada dari kalian beberapa berasa serem dong bro, kok gitu nanti dia bisa apain tuh datanya kita. Jelasnya ini semua tergantung kalian masing-masing. Gua nggak bisa ngomong kalian tuh harus nyalain atau kagak. Tapi kalau misalnya kalian di sini pengen bikin AI kalian tuh lebih tajam, ingat apa yang kalian omongin. Ini ada caranya. Lalu gimana cara kita bisa mengakses ChatGPT yang paling baru ini? Baik lagi di sini ada latest 5.5. Di sini ada configure-nya. Kalau misalkan kalian taruh di modelnya ini, pastiin itu ada di paling atas 5.5. Kebanyakan orang juga kadang-kadang tuh taruh thinking effort itu di standar. Kalau gue pribadi sendiri lebih suka di standard. Nah, gue asumsi setup kita udah sama ya. Kita lanjutin apa sih kapasitas ChatGPT 5.5 yang bikin orang tuh sekarang berasa, wah gila, mending gue balik lagi nih ke ChatGPT. Di sini gue pengen disclaimer dulu, banyak banget orang-orang yang masih komentar kayak ChatGPT itu susah digunakan karena nggak konsisten. Karena di konteks itu corporate. Ada 50 orang mengakses ChatGPT dan kadang-kadang jawabannya nggak konsisten dan bikin timnya tuh pusing. Di video ini gue lebih fokus ke kalian yang menggunakan ChatGPT untuk kepentingan kalian sendiri. Untuk kalian punya one person business. Atau setidaknya tuh kalian punya tim tuh cuma 5-10 orang. Contoh di sini kalau misalkan kalian tuh pengen melakukan yang namanya personal branding menggunakan AI, tapi kalian bingung mau mulai dari mana. Nih, gue kasih lihat ke kalian, ya kan? Kapasitasnya ChatGPT sekarang, gue kasih dia beberapa foto, gue minta dia pick 7-10, terus simple aja gue bilangin dia harus bikin suatu carousel, Instagram carousel ya estetik kayak Agus Leo Halim gitu, ala Agus Leo Halim. And goalnya tuh buat dapat 1 juta views di carousel ini. Oke? Dan begitu kita enter, dia thinking selama 4 menit 40 second kan. Dan buat kalian gak tahu, thinkingnya itu sebenarnya kalian bisa slide kanan, dan habis itu kalian bisa cek dia tuh thinking apa aja. Nah kita langsung lihat aja bentukannya hasilnya seperti apa. Dan ini adalah hasilnya. Di halaman konsep yang ngubah hidup gue, nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Yang nggak tahu kalian di sini berapa banyak yang ngikutin Agus Leo Halim, tapi gue berani komentar cukup oke ya. Dan belum kita ngomongin secara visual, cukup konsisten, gak AI banget mukanya. Gue yakin kalian setuju ya, ini masih muka lu lah bro ya, nggak hancur-hancur banget gitu kan ya, nggak AI banget itu. Ini menurut gue menarik ya, buat kalian di sini masih agak bingung kayak gimana caranya kalian itu bikin konten segala macam. AI dengan sangat mudah bisa bikinin kalian konten-konten di media sosial. Tapi jangan sampai ini jadi suatu kalian punya kelemahan, dimana kalian tuh langsung memakai apapun yang AI kasih ke kalian. Jelasnya kalian harus kasih dia itu instruction yang lebih bagus lagi untuk dia itu bisa memberikan output yang lebih bagus juga. Jadi semakin bagus prompt-nya nih guys, dimana kita harusnya setuju prompt ini sangat-sangat generik banget, tapi itu bisa menghasilkan yang cukup menarik seperti ini. Kedua, masih dalam konteks sosial media. Kalau misalkan kalian itu kagak punya kapasitas untuk ngedesain segala macam, kalian bisa langsung taruh aja ke ChatGPT. Kasih minta dia itu 3 alternatif ke kalian punya YouTube thumbnail contohnya. Kita coba aja cek, kita send prompt. Dan ini bisa ke semuanya guys ya. Kalian itu kalau misalkan udah punya carousel, kalian udah punya foto, bisa minta si ChatGPT enhance kalian punya foto, ataupun memberikan kalian alternatif untuk kalian tahu, untuk kalian putusin mana foto yang lebih bagus. Dan ini hasilnya 1 menit 34 detik. Kita lihat sama-sama menurut kalian seperti apa. Ini ada poin 1.
ada poin 2, ada poin 3. Menurut gue cukup menarik ya. Dan buat kalian di sini emang mungkin agak sukain namanya tuh mind block, kayak seakan-akan kayaknya otak kalian nggak bisa mikir. Dengan ini sih sangat mudah banget kalian tuh bisa bikin suatu alternatif karena kalian punya original thumbnail. Jadi menurut gue ini sangat mempermudah kalian banget. Lanjut di sini kalau misalnya kalian itu sudah punya suatu bisnis, punya usaha, punya website gitu kan ya. Kalian pengen bikin kalian punya landing page itu lebih bagus lagi. Itu as simple as kalian itu langsung taruh aja ke ChatGPT, bilangin rebuild landing page ini dari nol, dan abis itu minta HTML code-nya. Dan konteksnya gue kan punya suatu landing page ya, yang seperti mungkin kalian tahu, yang gue punya kelas konten yang namanya Ruang Kreatif. Kurang lebih sekarang tuh bentukannya seperti ini, dan gue langsung mau lempar ke ChatGPT aja, gue minta dia rebuild dari nol, dan hasilnya seperti apa, yuk sama-sama kita lihat. Nah, ini sekarang hasilnya, gue tinggal pencet previewnya aja. Oke, menarik. Mungkin sama-sama kita full screenin buat kita kebayang ya, bentuknya seperti ini sekarang. One shot guys, seperti ini. Dan enaknya si ChatGPT karena dia itu udah bisa kasih kita HTML code, kita bisa langsung copy aja. Kita tinggal masuk ke kita punya link lnk.id, kita masukin digital product, simple template. Jangan lupa ini ditaruh code view-nya. Kita tinggal copy paste yang tadi, code-nya, balikin lagi. Langsung dapat gini aja. Title-nya kita tes dulu aja ya buat kita sama-sama lihat. Harganya tadi sesuai aja, contoh. Oke, kita lihat sama-sama, udah terjadi. Kalau misalkan beneran sebagus yang kita lihat di preview di OpenAI guys, di ChatGPT, berarti sebegitu mudahnya kalian bikin landing page sekarang guys. Gila guys. Udah ada breakdown-nya segala macam, ya kan? Semua fotonya dia juga scrap. Testimoninya juga dia scrap. Wah, ini sih bener gila banget sih buat gue ya, gue gak tau buat kalian ya. Jadi buat kalian tertarik gitu kan, menurut gue sih sangat-sangat bagus banget. Kalian itu bisa menggunakan ChatGPT untuk audit kalian punya website, kalian punya landing page, gimana cara bisa langsung optimal lagi. Gas di Ruang Kreatif, kita klik aja, bisa langsung ke checkout ya guys. Menurut gue ini bener menarik banget sih. Next, gue pengen coba dia bikin aplikasi, like yang gue pernah coba bikin pakai Claude, Habit 30. Bentuknya kan seperti ini ya. Kalau misalnya kalian udah pernah nonton video gue yang sebelumnya, pasti kalian tahu, Claude tuh sekarang bisa seperti ini, segala macam. Read books. Jadi gue pengen bikin suatu aplikasi yang bisa nge-track gue punya habit setiap harinya tuh apa. Dan pengen dibuat gamification ya, bentuknya seperti ini. Nah, gue iseng aja, gue minta ChatGPT juga sama. Nggak beda gitu kan, gue minta dia generate habit tracking app called Habit 30, gamified segala macam. Kita lihat hasilnya seperti apa di bagian preview sini. Oke, jadinya seperti ini. Enter Habit 30. Oke, banyak banget ya. Dia punya setup segala macam. Oke, kita bisa klik start. Kita bisa complete today gitu kan ya. Tambah terus. Dan bahkan dia bikin suatu gamification dengan teman-teman kita juga. Identity reward segala macam. Tergantung kalian ya sukanya yang mana ya. Kalau misalkan tadi yang Claude, gue berani komentar mungkin ini sangat-sangat minimalis. Whereas ChatGPT dia ngelebar, dia mikirin terhadap kalau misalkan kita itu pengen interaksi sama kita punya friends. Dia mikirin social proof-nya buat kita bisa share ke sosial media kita. Nih ada reward unlock nih, kita coba klik claim aja, apa yang terjadi. Nggak terjadi apapun. Tapi ini harusnya bisa ngebuat kalian kebayang antar bedanya ChatGPT dan Claude. Selanjutnya adalah buat kalian di sini bekerja nggak sendirian, mungkin punya 5-10 orang seperti yang gue ngomongin awal-awal gitu kan ya. Kalian butuh suatu comment center ke kalian punya tim, bentuknya seperti apa. Kita bisa langsung tanya ChatGPT juga. Gue bilangin bikinin suatu comment center buat Agus Leo Halim. Contoh ada 3 function, ada editor, ada graphic design, dan produser. Dan bentuknya seperti apa sama-sama kita lihat. Oke, kita klik ke preview aja. Hasilnya seperti apa. Oke. Ini adalah Agus Leo Halim Media Empire ya kan. Today's mission seperti apa. Generate mission, ada 3 function ya, ada editor, bisa diklik-klik untuk move, menarik banget ya. Jadi tahu nih sekarang prosesnya ada di mana. Editor udah red 3 hooks kah, atau segala macam, bisa attach juga, menarik.
menarik. Dan ini harusnya sudah menunjukkan kapasitasnya ChatGPT bisa sedetail apa juga. Kalau misalkan kalian punya prompt lebih bagus, jelasnya dia bakal lebih detail juga. Dan buat kalian masih bingung antara kalian itu harus pilih ChatGPT atau Claude, semua keputusan dari kalian. Kalau misalkan kita ngomongin Claude, jelasnya terkesan lebih estetik. Contoh, gue ada minta ke dia bikinin suatu landing page, one page aja ya, bedanya dia dengan ChatGPT, sama-sama kita lihat. Nah, ini gue openin Google Chrome, bentuknya seperti ini. Kita bisa lihat ya, menurut gue sih pribadi sangat estetik. Dia kasih tahu perbedaannya dia dengan ChatGPT seperti apa, holding konteksnya seperti apa. Nah, ini kalau misalnya Claude, gue coba hal yang sama ke ChatGPT, hasilnya seperti ini. Kita klik previewnya, full screen, capabilities thinking versus Claude. Kita lihat versus Claude-nya langsung, bedanya dia dengan Claude, ya kan? Dimana 5.5 thinking ada reasoning first answer, ada strong first strategy, code ke document and synthesis. Gue beri komentar kalau misalnya Claude yes. Sekarang Claude Opus 5.7, kita punya engineer lebih suka pakai Codex dibandingkan Claude. Built into ChatGPT with practical creation tools, dimana Claude Anthropic Model Family, strong in language, reasoning, analysis, coding, often position for enterprise document and coding work. Oke. Jadi ini adalah perbedaan-perbedaannya. Kalian bisa cek, kalian bisa coba tanya mereka sendiri pribadi untuk dalam use case-nya kalian mana yang lebih cocok untuk kalian tuh pakai. Jadi itu adalah perkembangan ChatGPT 5.5 yang menurut gue cukup beda banget. Gue pernah ngebahas ChatGPT yang awal sampai sekarang. Perkembangan zaman udah makin cepat. Gue yakin gak nyampe sebulan pasti ada aja AI baru yang harus gue coba kasih tahu ke kalian buat kalian punya hidup lebih produktif lagi dan efisien dan efektif. Menurut kalian next AI tools yang harus gue coba bawakan apa? Apakah kalian pengen gue lebih detail lagi ngomongin Claude karena yang kemarin mungkin gak cukup detail buat kalian? Atau kalian pengen gue ngebahas Gemini lebih detail lagi? Apa tuh menurut kalian AI tools yang menarik untuk Agus Leo Halim bawakan? Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.